Arti emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Tujuan mempelajari emotional intelligence adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain, dan sebagainya. Manfaat memiliki emotional intelligence adalah 1. Lebih sehat secara spiritual. 2. Lebih mudah tenang dan jarang stres. 3. Menerima keadaan dan bahagia. 4. Menjadi lebih bijaksana. 5. Kemampuan penyelesaian masalah yang baik. Prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. 1. Ranah intrapribadi. Ranah ini terkait dengan apa yang biasanya disebut sebagai inner self atau diri terdalam atau batiniah. Ranah antar pribadi. Ranah ini berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai keterampilan berinteraksi. 3. Ranah penyesuaian diri. Ranah ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Hambatan dan tantangan dalam memanajemen emotional intelligence. Tantangan dalam manajemen atau mengelola emotional intelligence adalah dalam penerapannya atau dalam mempraktikkan, karena tidaklah mudah dengan menerapkan emotional intelligence. Emosi pada dasarnya apabila ada perubahan maka akan membantu menjadi fasilitas dalam membentuk beberapa rencana yang ada di masa depan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, emosi positif yang ada mampu menjadikan organisasi memori sehingga mampu membuat materi kognitif tersebut lebih menyatu dan munculnya beragam ide yang sesuai. Implementasi di lingkungan kelas. Tentunya ada masa ketika kamu harus mengerjakan tugas dengan orang lain. Tidak menutup juga terjadi konflik karena ada perbedaan kepentingan antara kalian. Jika memiliki emotional intelligence yang tinggi, kamu dapat memahami emosi yang sedang dirasakan sekarang. Misalnya, ketika teman tidak mengerjakan tugas bagaimana sementara kamu juga tidak dapat menggantikan dan deadline sudah dekat. Ketika kamu memahami emosi yang kamu rasakan, mungkin saat itu kamu merasa cemas karena deadline sudah dekat dan pekerjaan belum selesai. Implementasi di lingkungan kampus. Dari hasil penelitian kecerdasan emosi pada mahasiswa prodi dan lain-lain kebidanan, sejumlah 83 responden menunjukkan bahwa mayoritas memiliki kecerdasan emosional cukup baik, sejumlah 82 orang dengan persen 98,8%. Dari hasil penelitian kecerdasan emosional pada mahasiswa prodi sarjana terapan berlanjut pendidikan profesi bidan, program profesi jurusan kebidanan, sejumlah 74 responden menunjukkan bahwa mayoritas memiliki kecerdasan emosional cukup baik, sejumlah 39 orang dengan persentase 52,7%. Hal tersebut di atas terjadi karena beberapa sebab. Kemungkinan penyebab antara lain dari latar belakang pola pengasuhan orang tua dan lingkungan sekitar, karena dua hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kecerdasan emosional seseorang. Jika pola pengasuh orang tua dan lingkungan sekitar yang baik, maka akan membentuk kecerdasan seseorang yang baik pula. Implementasi di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja sudah seharusnya emotional intelligence diterapkan, karena pikiran dan pengembangan harus sudah dimatangkan, tidak hanya memikirkan ego sendiri tetapi juga orang lain. Karena di lingkungan kerja dibutuhkan pikiran yang dewasa dan mampu memecahkan setiap permasalahan sendiri maupun orang lain. Untuk contoh, kita misalkan saja apabila seseorang rekan kerja tidak sengaja menghapus file kerja yang sudah seharusnya kita kirimkan kepada atasan, tetapi karena ketidaksengajaan itu membuat hubungan kita antar sesama rekan kerja menjadi buruk. Dan apabila emotional intelligence berhasil diterapkan, maka jalan keluar untuk permasalahan itu adalah bekerja sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Implementasi di lingkungan masyarakat. Sebagai contoh, dalam sebuah sekolah anak usia dini, anak-anak mau bergantian atau bisa dibilang antri dengan teman sebayanya, dan anak-anak mau untuk menghargai perbedaan diri dengan temannya atau secara individual, dan tentunya anak-anak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Sosial emosional anak sangat berkaitan dengan perkembangan sosial anak, di mana hal yang
paling berpengaruh adalah kematangan dan kesempatan belajarnya sangat merespon terhadap lingkungan. Bisa diambil contoh saat anak bermain, anak dapat mengembangkan minatnya terhadap orang lain. Implementasi emotional intelligence di era digital. Era globalisasi tentu saja membawa banyak perubahan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Sisi positifnya adalah pada saat sekarang ini informasi atau pengetahuan mudah diperoleh meskipun juga mengalami masa yang cepat. Sedangkan sisi yang lain adalah bahwa permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Dan sekaligus tidak pasti kalau sudah digital semua, apakah kita masih perlu kecerdasan emosional EQ? Kan sudah digital, mesin sudah bisa menggantikan peran manusia. Obrolan terjadi tapi sepakat bahwa justru pekerja digital makin butuh IQ penyebabnya, karena unsur kemanusiaan makin langka. Implementasi emotional intelligence di revolusi industri 4.0. Implementasi industri 4.0 dinilai sangat strategi tepat untuk membangkitkan aktivitas sektor manufaktur di dalam negeri pada fase new normal. Namun, guna mengakselerasi transformasi menuju industri 4.0 tersebut, perlu dukungan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pentingnya pendidikan soft skill untuk para mahasiswanya. Perguruan tinggi saat ini tak hanya membekali anak dididik dengan ilmu pengetahuan dan hard skill, tetapi juga mulai melakukan pengembangan soft skill. Implementasi emotional intelligence di Society 5.0. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things, internet untuk segala sesuatu, artificial intelligence, kecerdasan buatan, big data, data dalam jumlah besar untuk menghadapi era Society 5.0. Ini satuan pendidikan pun dibutuhkan adanya perubahan paradigma pendidikan, di antaranya pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider. Pendidik menjadi menginspirasi bagi tumbuhnya kreativitas peserta didik. Terima kasih, saya Ulun Nurabidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.